Umroh dengan budget di bawah 20 juta, memangnya bisa. Tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang mustahil. Ini sesuatu yang bisa dilakukan, walaupun ini memang bukan untuk semua orang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brahma Lukas. Tempatnya Anda bisa mendapatkan tips-tips perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Umroh dengan budget di bawah 20 juta, memangnya bisa. Seringkali malah dianggap sebagai penipuan. Tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang mustahil. Ini sesuatu yang bisa dilakukan, walaupun ini memang bukan untuk semua orang. Apakah Anda termasuk yang ingin melakukan umroh di bawah 20 juta? Simak video ini sampai habis dan di akhir video ini saya akan memberikan rincian keseluruhan biayanya sehingga Anda bisa melihat bahwa umroh di bawah 20 juta itu bisa dilakukan. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Disclaimer dulu ya, ini bukan ajakan nekat, ini juga bukan buat lansia, ini juga bukan buat orang yang mau dilayani seperti paket VIP. Ini adalah buat kamu yang ingin belajar, buat kamu yang ingin mandiri, dan ketahuilah yang namanya hemat pasti ada komprominya. Tapi itu bisa dilakukan. Kunci yang pertama adalah timingnya atau waktunya. Itu adalah bagian yang paling menentukan kapan sebaiknya Anda pergi umroh. Kapan harga paling murah? Ini sangat menentukan. Harga yang paling murah triknya adalah seperti ini. Kira-kira waktunya adalah 2-6 minggu setelah musim haji. Pertengahan Januari sampai pertengahan Maret. Itu yang paling mahal adalah bulan Ramadan, liburan sekolah, bulan Desember sampai awal Januari. Banyak yang gagal untuk berangkat umroh di bawah 20 juta, bukan karena salah budgetnya, tapi karena salah waktunya. Yang berikutnya adalah pos yang paling besar, yaitu tiket pesawat. Targetkan harga yang realistis, kisarannya antara 7-9 juta pulang pergi. Tips cara mencarinya tiket pesawat dengan harga tersebut adalah jangan kejar direct flight, karena direct flight biasanya harganya lebih mahal. Tetapi pilihlah penerbangan-penerbangan yang ada transitnya. Contohnya, Jakarta, Kuala Lumpur ke Jeddah, atau Jakarta, Kuala Lumpur ke Madinah. Biasanya penerbangan dengan transit memiliki harga yang lebih rendah daripada penerbangan langsung. Bisa juga Anda kombinasikan antara LCC atau low cost carrier dengan full service airlines. Hal tersebut akan menekan harganya menjadi bisa lebih murah. Kesalahan yang sering dilakukan saat membeli tiket yaitu membelinya dengan waktu yang terlalu mepet. Hal ini pasti menyebabkan harga tiket akan menjadi tinggi. Kemudian juga takut transit. Maunya melakukan direct flight. Nah, kalau Anda takut transit, memang pasti Anda mendapatkan harga tiket pesawat yang lebih tinggi daripada yang ada transitnya. Juga jangan terlalu setia dengan satu aplikasi. Cobalah beberapa aplikasi untuk mengecek harga pesawat. Kadang-kadang di aplikasi yang satu dengan yang lainnya harganya bisa berbeda ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah. Kemudian masalah hotel. Jadilah realistis dalam hal hotel, baik itu hotel di Mekah maupun hotel di Madinah. Jarak yang tidak terlalu dekat dengan masjid itu akan menyebabkan harga hotel menjadi rendah. Cobalah ambil hotel yang tidak terlalu dekat dengan masjid, kurang lebih 700 meter sampai 1 km, sehingga memang memerlukan Anda untuk berjalan kaki menuju ke lokasi masjid. Tetapi harga hotelnya bisa ditekan dan pengeluaran Anda pun bisa ditekan. Perkiraan dari harga hotel untuk sharing room kira-kira sekitar 2-4 juta untuk 5-7 malam. Tapi Anda juga tidak perlu khawatir, biasanya hotel-hotel yang lokasinya agak jauh dari masjid biasanya memiliki shuttle bus, sehingga Anda bisa menggunakan shuttle bus dari hotel untuk menuju ke masjid. Bagian yang berikutnya adalah bagian visa. Visa umroh, bagaimana caranya kita bisa mengurus visa sendiri? Ada 2 macam visa yang cukup aman untuk Anda yang ingin umroh. Yang pertama adalah visa dengan provider resmi dari Saudi sendiri. Yang kedua adalah visa transit. Saya sangat menyarankan bagi Anda yang bepergian secara mandiri untuk langsung mengurusnya dengan provider resmi, karena ini akan lebih aman bagi Anda dan tidak akan mendapatkan masalah yang berarti nanti di imigrasi. Anda bisa mengurusnya atau bisa melakukan apply visa di link di bawah ini. Perkiraan harganya adalah 1,5 juta sampai 2 juta rupiah untuk visa umroh Anda. Ada juga visa yang sering dianggap bisa tapi sebenarnya cukup berisiko, yaitu visa turis yang tidak menyebutkan bahwa visa tersebut akan dipakai untuk umroh.
Karena hal ini kadang-kadang bisa dipertanyakan oleh pihak imigrasi. Anda datang sebagai turis, tapi kok melakukan umroh? Ini bisa menjadi masalah kalau Anda tidak siap, apalagi Anda pertama kali atau first timer bepergian, traveling untuk melakukan umroh. Hal ini sangat beresiko. Bagian berikutnya adalah bagian makan, minum, dan transportasi sehari-hari. Makanan banyak juga makanan cukup terjangkau ya, terutama makanan India atau makanan Pakistan. Juga makanan yang dijual di supermarket itu juga cukup terjangkau. Dan air zam-zam tersedia gratis di masjid. Perkiraan biaya makan sekali makan kurang lebih 30.000 sampai 50.000. Untuk transportasi ada bis umum, ada juga taksi online, dan juga bisa berjalan kaki. Tentunya ini akan lebih menghemat. Anda bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda. Yang berikutnya adalah biaya-biaya yang tersembunyi dan kita sering kecolongan di sini. Yang pertama adalah biaya bagasi kabin pesawat. Selalu cek dengan maskapai Anda dapat berapa kilo dan sesuaikan dengan itu. Jangan sampai ada biaya tersembunyi setelah Anda sudah check-in pesawat dan Anda bawa bagasi, ternyata ada biaya-biaya tambahan yang Anda tidak duga. Yang kemudian juga ada biaya SIM card. Kalau Anda memakai SIM card di Arab Saudi, Anda harus membeli SIM cardnya dan itu ada biayanya tentunya. Selalu alokasikan juga untuk biaya SIM card. Ada juga biaya laundry jika Anda memerlukan mencuci pakaian. Tapi saya sarankan aturlah pakaian sedemikian rupa, travelinglah ringan sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk laundry. Kemudian juga ada biaya untuk oleh-oleh. Hal ini seringkali kita lakukan sebagai orang Indonesia. Tetap budgetkan berapa oleh-oleh yang mau Anda bawa dan berapa budgetnya sehingga Anda nggak bengkak di sini di masalah biaya oleh-oleh. Siapa aja sih yang nggak disarankan untuk melakukan umroh mandiri? Yang pertama adalah para lansia atau mereka yang sudah tidak kuat secara fisik. Karena memang namanya umroh mandiri, semua diurus sendiri. Terkadang juga ada kegiatan-kegiatan aktivitas fisik yang lebih banyak daripada kalau kita ikut travel. Nah, bagi para lansia, jika memang secara fisik sudah tidak kuat, tidak disarankan untuk melakukan umroh mandiri. Yang kedua adalah mereka yang sakit. Jangan memaksakan diri untuk melakukan umroh mandiri, kalau tidak nanti Anda malah kerepotan sendiri di negara orang. Yang ketiga adalah mereka yang first timer bepergian ke luar negeri atau tidak pernah sama sekali naik pesawat bepergian ke luar negeri. Saya tidak menyarankan untuk melakukan umroh mandiri karena hal ini tentu saja banyak teknik-teknik yang sudah biasa dilakukan oleh orang yang sudah traveling ya, sudah lama traveling, itu akan kita lakukan pada saat melakukan umroh mandiri. Nah, bagi Anda yang belum pernah, Anda akan kebingungan mengatasi hal-hal yang akan terjadi nanti di lapangan. Juga tidak disarankan bagi mereka yang nggak mau ribet ya, karena umroh mandiri ini saya sudah tekankan di awal, ini akan ribet karena segala sesuatu kita urus sendiri, mulai dari bagasi, tiket pesawat, hotel, transportasi, makan, semuanya kita atur sendiri. Tapi jika Anda memang berniat untuk ibadah dan ingin menekan biaya, maka Anda cocok untuk melakukan umrah mandiri. Berikut ini adalah biaya total dari umrah mandiri di bawah 20 juta. Umrah murah bukan berarti murahan, tetapi butuh kesiapan mental dan perencanaan yang matang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.